Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a rifatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min Hadirat ulama wal quraba wa hadirat jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar kita yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini, kita bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Jami ini, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zaid yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Far'un min sunanil hayati al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Yang masuk dalam sunnah hayat dalam salat. Dalam sholat itu selain ada rukun, yang sesuatu kalau tertinggal maka batal sholat kita, ada yang namanya sunnah. Sunnah pun terbagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini kalau tertinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Misalnya seperti tahiyat awal, kunut bagi yang membiasakan kunut. Tapi kalau yang nggak terbiasa dengan kunut, ya wes. Tapi yang kedua ada namanya sunnah hayat. Sunnah yang kalau tertinggal tidak berpengaruh apa-apa dalam sholat kita, tidak batal dan juga tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Itu yang disebut dengan
dengan sunnah hayat. Lah dalam bahasan kita ini di antara sunnah hayat itu adalah al-jahru fi maudhihi, membaca jahar, membaca dengan suara keras, dengan suara nyaring, fi maudhihi, di tempat atau di sholat yang memang disunnahkan jahar. Kemudian juga wal israr, membaca sir, membaca pelan. Pelan itu yang penting tetap dibaca. Kalau cuma dibatin nggak sah sholatnya. Karena sholat itu di awal dulu sudah pernah kita bahas bahwa rukun sholat itu kan ada yang qalbiyah. Yang qalbiyah itu cukupnya cuma dibatin aja, nggak perlu diucap, yaitu niat. Niat itu wajibnya cuma dibatin, diucap itu tidak wajib. Tapi ada namanya sunnah qauliyah. Lah ini wajibnya dibaca. Lah orang membaca itu ya ada gerak bibir, ada suara terdengar bagi yang masih normal. Ada sunnah, ada rukun fi'liyah, rukun yang berupa pekerjaan, rukun yang berupa perbuatan. Bahkan kalau dalam kitab Ghayatul Muna, rukun sholat itu dibagi menjadi 5. Tapi kalau dalam kitab Nihayatul Zain ini cuma dibagi menjadi 3, yaitu qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Wal asrar atau wal israr, dan dibaca pelan, fi maudhihi, di tempatnya sholat yang sunnahnya pelan. Fal jahru, maka sholat yang disunnahkan untuk dengan suara keras, walaupun kita sholat sendirian, minimal ada suara yang terdengar. Berbeda dengan sirriyah, pokoknya ada suara yang lebih keras, yaitu fis subhi, dalam sholat subuh, wal jum'ati, dan sholat jum'ah, wal idaini, dan 2 sholat hari raya. Walaupun seandainya sholat id dilaksanakan sendirian, boleh tetap dengan suara jahar. Wa khusufil qamari, dan sholat gerhana rembulan, wal istisqai, dan sholat istisqa. Ini salah satu sholat yang saya sendiri belum pernah ngalami, belum pernah ngerjain, yaitu sholat sunnah minta hujan. Karena kebetulan dulu saya dilahirkan di kampung yang belum pernah kekeringan. Pindah ke Jakarta malah seringnya kelebihan. Ya kan, sholat istisqa nggak begitu terpakai Pak ya. Mungkin saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah, kalau di Jawa daerah Gunung Kidul ya, itu sering mungkin melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat sunnah minta hujan. Lah ini bacanya jahar. Wa witri Ramadan, dan juga witir Ramadan. Berbeda dengan witir yang di luar Ramadan. Kalau witir di Ramadan sunnahnya jahar, tapi kalau yang di luar Ramadan sunnahnya sir. Sholat witir itu sunnah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun terus ada. Cuma kadang kita ini jalan witir itu ya kalau Ramadan aja. Begitu Ramadan selesai, ya selesai juga witirnya. Tarawih memang ada hanya di bulan Ramadan, tapi sholat qiyamul lail, sholat malam ada sepanjang tahun, dan jumlahnya nggak terbatas. Kalau dalam riwayat itu cicit dari Rasulullah punya anak Fatimah, dinikahi dengan Ali, kemudian punya anak namanya Husain, kemudian punya anak lagi namanya Ali Zainal Abidin. Lah itu terkenal banyak orang yang menyaksikan beliau kalau sholat malam itu rakaatnya wallahu alam. Konon ada yang hitung sampai lebih dari ratusan.
maka dikenal dengan Zainal Abidin, penghiasnya para ahli ibadah. Dan dalam sejarah beliau ini satu-satunya yang selamat pada saat tragedi Karbala, yaitu pada saat tragedi keluarga Rasulullah dibunuh secara massal, dan yang selamat adalah termasuk Ali Zainal Abidin itu tadi. Kemudian warak'atai tawafi lailan, dan sholat 2 rakaat tawaf kalau itu dilakukan di malam hari, au waqtis subhi, atau dilaksanakan di waktu subuh, wa aulatayil isya'aini, dan 2 sholat di awal malam, yaitu maghrib dan isya. Rakaat pertama dan kedua, walaupun kita sholat sendirian, tetap sunnah kita membacanya dengan jahar, yaitu dengan bersuara nyanyi. Kemudian wal israru fi ghairi dzalik, dan selain dari yang disebutkan itu tadi, maka sholat sunnah itu semuanya hukumnya sunnahnya, bukan sholat sunnahnya, sunnahnya dibaca jahar. Selain yang disebutkan mulai dari sholat subuh, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, gerhana bulan, istisqa, tarawih, witir Ramadan, sholat sunnah tawaf kalau dilaksanakan malam, maghrib, isya. Selain itu sunnah membacanya sir, yaitu pelan. Lah kalau seandainya sholat qadha gimana Pak? Seandainya kita kan tahu kalau maghrib isya itu rakaat pertama dan kedua sunnahnya jahar. Lah kemudian dilalah tah karena apa kita melaksanakannya dengan qadha. Qadha itu melaksanakan sholat yang di luar waktunya. Misalnya Bapak melaksanakannya jam 9 pagi. Apakah maghrib dan isya masih sunnah jahar atau berubah menjadi sir? Jahar, tetap semula. Atau dibalik, misalnya kita sholat duhur dan asar yang sunnahnya itu sir, lantah karena alasan apa, entah karena kerepotan atau ketiduran, lah kemudian Bapak melaksanakannya jam 8 malam nanti setelah sholat isya. Apakah sholatnya tetap sunnah sir atau jahar? Jahar. Karena ikut waktu. Berarti kalau yang tadi maghrib isya dilaksanakan zuhur bacanya sir, ikut waktu, enggak ngikut sholatnya, enggak ngikutin waktu. Yang lain setuju enggak dengan pendapatnya Bapak? Kalau umpama qadha nih, qadha zuhur asar dilaksanakan jam 8 malam, bacanya sir apa jahar? Sir. Kalau Bapak tadi jahar lebih lagi. Sir. Kan kita semejit aja, yang sebelah sini. Duhur asar kan sunnahnya memang sir. Lah kebetulan entah karena apa kemudian melaksanakannya dengan qadha jam 9 malam sir. Tetap seperti semula. Enggak berubah Pak. Enggak. Sono sir sini sir loh Pak. Dikeroyok kanan kiri loh. Kencang Pak. Tetap kencang ya? Ya. Tapi sono nggak setuju gimana? Nggak apa-apa. Beda pendapat nggak masalah Pak ya. Iya. Makanya kita kan belajar untuk berbeda ya begini Pak. Jangan langsung asal ada yang dapat jar semua. Oh beda boleh. Tinggal nanti kita lihat teks kitabnya bunyinya apa ya. Kalau seandainya nggak sesuai dengan kitab ya kita harus legowo ya. Ya Pak ya. Nah, seandainya jawaban Bapak kok ternyata berbeda ya harus legowo. Wong bentar lagi kita punya pilihan berbeda. Kalau pilihan kita kok ternyata kalah, yo legowo, gitu ya. Kalau pilihan menang, yo alhamdulillah. Kalau kalah, yo alhamdulillah juga. Wong nggak ngaruh apa-apa aja sama kita ya. Secara langsung nggak ngaruh. Baik, kita baca keterangan dalam kitab ini.
Kalau sholat kodok gimana? Duhur asar dilaksanakan di waktu malam, apakah tetap sir atau berubah menjadi jahar? Atau sebaliknya, maghrib isya yang aslinya jahar, kemudian kalau dikodok di waktu siang, apakah tetap jahar atau sir? Wal ibratu fi qada'i sholati, sementara keterangan di dalam mengkodok sholat. Mengkodok sholat itu yang dibenarkan alasannya cuma dua, kelupaan sama ketiduran. Selain itu tidak dibenarkan. Sesibuk apapun kalau ini masih ingat, itu tidak dibenarkan untuk kodok. Yang dibenarkan cuma dua. Dulu saya udah beberapa tahun yang lalu lah pernah ditanya sama ibu-ibu, Pak, kalau saya lagi mantu, lagi hajatan, boleh nggak sholat saya rapel, saya kodok? Kan kalau sholat saya tiap hari, kalau hajatan kan saya seumur hidup kayaknya cuma sekali, anak saya cuma satu. Kalau di logika kayaknya masuk akal ya. Awalnya saya nggak langsung jawab, Pak. Oh iya ya, kayaknya masuk akal juga ya. Saat itu kan belum segampang sekarang Pak, nanya Mbah Google. Saya nyari Pak, sampai ke perpustakaan, sampai ke Senen di toko buku Wali Songo. Ini jawabannya yang pas apa ya? Saya cari-cari di koleksi kitab saya kok belum nemu. Hampir saya putus asa Pak. Turun dari toko buku Wali Songo. Zaman dulu itu kan ada toko buku yang emperan itu loh, yang toko kaki lima, yang second, yang itu loh. Nah, bekas. Saya sambil jalan, ada buku warna hijau, sambil saya iseng aja, saya lihat, langsung saya buka, jeret, lu pas plek Pak. Buku judulnya itu Fikih Sosial Kiai Sahal, penulisnya almarhum Kiai Sahal Mahfud, mantan Rais Am PBNU. Itu judulnya sama persis. Bolehkah mengkodok sholat saat lagi hajatan? Loh kok sama persis? Akhirnya buku itu, kata bang ini harganya berapa? Sekian. Enggak, saya tawar langsung. Saya udah pusing nyari, alhamdulillah ketemu. Di bis, saya sambil naik bis saya baca. Oh, ketemu jawabannya. Jawaban Kiai Sahal, ini bukan jawaban saya Pak. Saya nggak berani beri jawaban. Saya bukan orang yang bisa memberi fatwa. Belum bisa kayak saya. Jawaban Kiai Sahal begini, tetap tidak bisa. Tetapi menyiasati waktu sholat yang diatur. Misalnya, biasanya kalau di kita akad nikah itu kan jam 9, jam 10 ya. Udah akad nikah, dandan sewajarnya, nggak begitu repot-repot banget. Selesai akad nikah, selesai sambil nunggu waktu duhur. Begitu waktu duhur, begitu adzan duhur langsung sholat. Begitu sholat dan selesai terus sholat asarnya dipepetin maghrib. Ini usulan dari fatwa atau pendapat dari Kiai Sahal, bukan pendapat saya. Ya kemudian ya saya sampaikan ke ibu, Bu, ini loh jawabannya. Waduh, nggak bisa ditawar nih. Waduh, nggak bisa Bu. Saya bukan yang jualan, berarti saya nggak bisa buka tawar-menawar. Nggak bisa langsung nanti sholatnya dirapel, usolli wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, rapelan, ora iso. Ora iso. Ibadah kok dirapel. Kalau mungkin ibu waktu hajatan itu kelupaan, mungkin. Tapi wong rumah ibu mepet musola. Musola walaupun sebelahnya ada hajatan ya tetap adzan loh. Nggak mungkin. Ketiduran apalagi nggak mungkin. Masa lagi mantu ketiduran. Wah pokoknya ya, ini jawaban saya. Silakan ibu tanya ke yang lain, siapa tahu ada diskon boleh dirapel. Nah, mak kalau nanya ya, wah ada boleh dirapel kok enggak. Lah wal ibratu fi qada'is sholati bi waqtil qada'i 'alal mu'tamad fayajharu fi qada'il dhuhri lailan wa yasirru fi qada'il isya'i naharan. Ini jawaban Imam Nawawi Pak. Saya tinggal membacakan aja, bukan jawaban saya. Jawaban Imam Nawawi, wal ibratu fi qada'is shalah, dan keterangan di dalam mengqada salat
Biwaktil qadai, maka disesuaikan dengan waktu mengkodoknya. Benar Bapak berarti. Berarti sholat jahar atau sir disesuaikan dengan waktu mengkodoknya, bukan dikembalikan ke asal sholatnya. Asal sholatnya duhur asar sir, tapi kalau mondoknya malam, maka yo bacanya berubah menjadi jahar alias keras. Di sini dicontohkan, faya jaharu, maka dibaca jahar fi qada'il zuhri, semisal mengkodok sholat duhur lailan, di waktu malam hari. Misalnya entah karena alasan tertentu, Bapak tadi sore sholat asar nggak keuber, begitu sholatnya habis sholat isya baru sholat baru sholat asar, maka sholatnya berubah menjadi jahar di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, kalau misalnya kodok dipakai ini kan lah ya, lah kodok kok pakai mic berarti kodoknya rame-rame gitu ya. Ya iya benar. Lah iya berarti kalau kodok sempat pakai mic berjamaah berarti kodoknya rame-rame gitu ya. Apa orang sekomplek ketiduran semua apa ya? kalau misalnya kodok ya sir, asar sir, terus malamnya jahar. Jadi kalau misalnya dikencengin kan, kalau sendiri kan kenceng gitu. Kalau misalnya kenceng kan otomatis kan seperti kayak jemaah, kayak apa namanya, kayak orang berjemaah. Iya. Ya kencengnya tentu beda dengan ketika ngimami begini loh Pak. Yang penting suara itu berbeda dengan ketika sir gitu loh. Tapi seandainya terjadi Pak, asar ketiduran semua umpama. Tapi ya nggak perlu pakai inilah Pak. Ntar masyarakat awam yang di luar jadi pada suudon Pak. Itu sholat apa lagi? Sesuatu yang walaupun tidak salah, kalau tidak umum akan jadi masalah. Sering saya sampaikan Pak. Makanya kita itu ngikuti ajalah umumnya di masyarakat itu seperti apa. Saya sendiri Pak, misalnya kok diundang imami traweh, karena traweh ini kan pelaksanaannya beda-beda. Saya akan bertanya dengan yang ada di situ. Misalnya kayak di sini, biasanya saya nanya kalau nggak ke Pak Abu, ke Pak Ketua Masjidnya, Pak, di sini trawehnya gimana? Oh, ini 22. Oh ya udah. Wong traweh itu kan ya ada yang model Inter Milan 4-4-3. Ada kan masjid yang trawehnya 4-4-3. Ada yang 4-4-2-1. Ada yang 2-2-2-2-3. Ada yang 2-2-2-2-1. Yes, makanya saya nggak mau memaksakan. Yes, pokoknya biasanya di sini bagaimana? Oh begini, oh ya saya ikutin. Sesuatu yang tidak masalah, tetapi kalau tidak umum akan timbul masalah. Yos kita umumi, apalagi kita berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Kecuali kalau kita tinggal di pesantren yang semuanya terdidik, enggak masalah. Kiai Ali Ahmadi yang biasa ngajar Jumat subuh di sini, Jumat pagi. Itu beliau kalau ngimami di khalayak umum, beliau pakai qiraah yang biasa umumnya warga situ apa. Tapi kalau ngimami di pondok, beliau pakai qiraah yang gonta-ganti yang menurut kita kadang aneh. Ya kayak ada biasanya ada kalau di kampung-kampung itu ada bangunin subuh tuh jam 3 gitu. Nah, kalau di Jakarta banyak, Pak. Di Jakarta banyak. Jadi nggak masalah kalau di Jakarta. Kalau di kampung kok nggak pernah ada tiba-tiba kok misalnya kita pulang kampung begitu, wow, langsung warga pada datang. Kadang malah bercandaan begini Pak. Subuh saya adzanin nggak datang, jam 8 giliran saya adzanin udah datang. Iya. Subuh diadzani nggak datang, jam 8 diadzani datang. Datang bukan mau sholat Pak, mau ngomelin yang adzan jam 8 pagi. Baik,
Jadi sunnahnya sholat qodok itu seandainya qodok mengikuti waktunya, bukan asal sholatnya. Tapi ya tadi Pak, seandainya kok bisa kolosal bareng-bareng, ya nggak usah pakai ini, takut timbul masalah baru. Ini sholat yang termasuk sunnah hayat. Kemudian wa sunnah ta'minun ay qawlu amin akibah ay al-fatihah. Dan sunnah juga membaca amin setelah selesai surah al-fatihah. Ini jangan dikonotasikan yang aneh-aneh loh Pak. Sekarang lagi musim, wis itu urusan nanti. Kita punya pilihan masing-masing. Bahasanya kita kebetulan yang pas nyampe itu. Sunnah membaca amin selesai membaca surah al-fatihah. Dan juga sunnah selesai membaca surah al-baqarah, juga sunnah membaca amin. Karena akhir al-baqarah itu kan semuanya doa. Mulai dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, terus sampai Rabbana wa la tuhammilna, sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Sunnah membaca amin. Nah, dalam membaca amin ini wa yusannu lil ma'mumi ayu amina fil jahriyah ma'a imamihi in sami'a. Wa sunnah, dan sunnah lil ma'mumi bagi seorang makmum ayu amina untuk mengaminkan fil jahriyati ketika dalam sholat jahr. Nah, kalau sholat sir gimana? Enggak kedengaran bacaan imam ya. Kalau sholat jahr maka imam dan makmum sunnah bareng-bareng membaca amin. Ma'a imamihi beserta imam in sami'a apabila makmumnya itu mendengar. Lah kalau enggak mendengar gimana mau amin? Enggak mendengar. Sunnah membaca amin bagi makmum itu ketika ia mendengar. Kalau tidak mendengar ya enggak sunnah. Itu pun dalam sholat sunnah yang jahar, yang jahriyah itu. Dan di antara yang disunnahkan antara imam dan makmum bareng yang membaca amin ini, kalau yang selainnya apalagi dalam rukun qauli, dalam keterangan kitab Asbah wan Nadhair justru malah dihukumi makruh. Contohnya gini, etika kita berjamaah itu kita melakukan gerakan kalau imam sudah sempurna baru kita gerak. Lah contohlah kayak kita kalau lihat live salat di Masjidil Haram itu Pak. Umpama ini Pak. Ini imam, ini makmum, umpama ya. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ini kan imamnya ruku sempurna, kita baru gerak. Allahu Akbar. Makanya kalau di Saudi itu kan Allahu Akbar. Nanti kan kayak ada backing vokal gitu loh Pak ya. Allahu Akbar. Nah ini untuk menandakan bahwa imam udah sempurna gerak, kita baru gerak. Ini etikanya orang jamaah gitu. Dalam keterangan kitab Asbah wan Nadhair itu tadi, karangan kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika kita kok barengi gerakan imam sampai beberapa rukun, maka makmumnya kena hukum makruh. Kalau sholat berjamaah kena hukum makruh, maka makmum ini dikhawatirkan nilai berjamaahnya gugur. Itu kalau membarenginya dalam beberapa kali gerakan. Misalnya begini Pak, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, makmumnya bareng persis. Sami Allahu liman hamidah, kayak orang senam. Senam kan bareng persis ya. Allahu Akbar, sujud bareng lagi. Ini bareng saja kena hukum makruh, apalagi mendahului. Etikanya kalau kita sebagai seorang makmum, maka kita gerak itu kalau imam sudah sempurna. Ya kayak tadi saya contohin,
Allahu Akbar. Sujud rukuk misalnya kita baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu. Nah begitu. Kalau memang kita mampu itu maksudnya kita mendengar, kita tahu gerakan imam. Lah kalau misalnya masjidnya itu panjang, kayak lagi sholat id itu kebetulan bapak kebagiannya di luaran, terus mic-nya ini suaranya nggak begitu kedengar, ya nggak ada urusan. Tapi kalau kita berada dalam satu ruangan, kita mendengar, melihat gerakannya imam, kok kita barengi apalagi mendahului, ini kena hukum makruh. Nah, makruh itu bisa menggugurkan nilai berjamaah. Ini yang paling sering terjadi itu sama yang kasus kedua. Berjamaah tetapi softnya tidak mengikuti aturan soft berjamaah. Nah ini harus pakai simulasi nih Pak, agar kalau kita berjamaah jangan sampai keliru mengambil softnya. Umpama ini imam, maka kalau bapak sendirian akan menjadi makmum berdirinya di sini, di belakang sebelah kanan. Kalau makmum cuma satu, lah kemudian kalau ada orang kedua berdirilah di sini, terus yang ini mundur. Nah, begini. Ini kadang ada satu di sini, satu di sini. Kayak saya pelayangan. Ini kalau kita makmuman, Pak. Atau makmumnya udah banyak. Kita mau bikin barisan baru harus di tengah agak sebelah kiri sedikit. Kalau di sini imamnya di sini, berarti barisan kedua agak di sini. Nanti yang datang berikutnya ke sini. Datang berikutnya ke sini, terus selang-seling sampai mentok. Ini kadang ada, ini saya sering lihat, Pak. Karena kebetulan di tengah itu jauh dari kipas. Kalau di sini sih enak pakai AC, Pak. Yang di tengah kebetulan jauh dari kipas gerah. Bikin barisan di sini duluan. Nah, yang satu ini yang orang ngerti mau di sini udah tahu ini salah. Kalau di tengah sendirian. Akhirnya malah dia sekalian di sini. Wes repot. Orang ibadahnya tekun tapi kalau ilmunya kurang bahaya juga. Atau misalnya Pak, di barisan depan ada yang batal sholatnya, kemudian mungkin dia mundur. Lah bapak yang di belakangnya maju. Atau yang kanan kiri ngerapetin. Jangan dibiarin kosong. Lah yang repot itu ya tadi itu. Kalau di sholat di musola kecil, insya Allah rapat Pak. Tapi kalau yang di masjid gede, kayak di Islamik gitu, kalau terawih, Allah, gerombol sono satu, nyari yang adem deket kipas. Lah saya kadang kalau ngisi ceramah terawih kadang ya Allah. Kalau sekarang sih agak mending karena tempatnya agak sempit. Yang dulu yang masih di tempat atas. Ya Allah, ini jamaah rajin, saya yakin orang itu ibadahnya tekun, tapi karena ilmunya kurang. Kalau ini sampai berlanjut dari dari takbir sampai salam, maka nilai berjamaahnya gugur. Sama kadang ya tadi, kalau ini masjid panjang, itu kadang kalau ngisi di sono sama di sono tuh males, mending di sini. Ya kan? Itu kadang kalau di masjid-masjid gede itu kadang imamnya sampai Pak tolong sebelah sono diisi dulu. Ya Allah, kayak di diatur mulu gitu. Mbok ya kesadaran gitu loh ya. Kalau memang depan ini belum beres, ya udahlah diisi dulu. Karena kalau sampai nanti akhir sholat kita tetap bertahan di belakang, padahal di depan masih bisa diisi, kecuali darurat misalnya, maka ya berbahaya, itu bisa menggugurkan pahala berjamaah kita. Kalau di musola-musola kecil cenderung lebih aman Pak, tempatnya memang segitu-segitunya. Yang bermasalah itu kadang yang masjid-masjid besar sering bermasalah, barisan belum penuh karena kelihatan jauh udah di sini. Ini yang repot. Nah,
Yang sunnah untuk bareng antara imam dan makmum, diantaranya membaca amin. Kalau selainnya, kalau rukun bacaan bebas, mau dului imam mau enggak apa-apa. Tapi kalau rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan, itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh, makruh hukumnya membarengi imam. Kalau membarengi aja dihukumi makruh, apalagi mendahului. Mentang-mentang imamnya udah sepuh, gerakannya lamban, kemudian makmumnya masih muda, seger, wah imam kelamaan, salib aja, ntar juga tungguin sampai sini, aduh yuk nggak bisa. Ini aturan berjamaah kan ya ada aturannya. Kalau ketinggalan baru satu rukun nggak masalah. Kalau sampai 2 rukun yo, ini kadang juga repot juga. Misalnya baru datang, lihat imamnya udah sujud, hendaknya ya takbiratul ihram langsung sujud. Ini dia ngejar Pak. Wah, rukuk dulu, i'tidal dulu langsung. Lah, ayo, wes ora iso. Ngejar. Ya makanya kita koreksi kembali sholat kita ini ya, jangan-jangan di sholat kita itu ada yang kurang pas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahwalul lati yajharu fiha al-ma'mumi khalfal imami khamsatun. Seorang makmum dibenarkan untuk bersuara keras di belakang imam, itu ada beberapa posisi. Seorang makmum boleh bersuara keras ketika sholat berjamaah, itu ketika ada beberapa posisi. Apa itu? Yang pertama adalah halata ta'minihi ma'a imami, yaitu di saat membaca amin bareng sama imam selesai bacaan waladhdallin, itu makmum boleh bersuara keras. Tapi yo kerasnya dikira-kira Pak, jangan sampai kayak bocah-bocah kita ya, bikin imamnya grogi kadang Pak. Saya masih ingat pertama kali saya khutbah Jumat, masjid masih di sebelah sini Pak. Saya dulu sempat ngomong sama Pak, siapa yang biasa jaga-jaga itu, Pak yang biasa di luar itu. Wong begitu Allahu Akbar, amin, Allahu sami Allah, amin. Kan begini Pak yo. Dulu waktu masih di sini loh. Ya Allah, pertama kali saya masih ingat tahun 2014 apa saya pertama kali khutbah pertama di sini. Wong tanggalnya sampai saya catetin Pak. Ngimami sambil buyar saya, konsentrasi buyar saya Pak. Karena anak kecil. Walaupun amin, 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 amin. Oh, ini anaknya siapa? Begitu kita misalnya baca Al-Kafirun walakum dinukum waliyatin, kita Allahu Akbar, dia amin amin sambil tepuk-tepuk, amin, tepuk-tepuk, sambil Allah, amin, tepuk-tepuk, ya Allah. Ya amin ya boleh, tapi ya amin itu kadang kan ya menyesuaikan suara imam Pak ya. Kalau imamnya panjang ya aminnya panjang. Coba kalau terawih Pak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa halata du'ail imami fi qunutis subh, yaitu pada saat imam membaca kunut subuh. Bagi yang membiasakan kunut. Kalau yang nggak biasa pakai kunut, ya wis, nggak doyan, jangan dipaksa. Orang nggak doyan dan punya keyakinan masing-masing. Ketika mengaminkan kunut subuh, maka ya boleh dengan bersuara keras. Kemudian wa fi qunutil witri fin nisfil akhir min Ramadan,
yaitu pada saat mengaminkan doa kunut witir di setengah atau separuh yang akhir di bulan Ramadan. Wa fi qunutin nazilati fi salawatil khamsi, dan dalam kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau di kampung saya dulu, saya masih ingat Pak, tahun 90-an saya SD. Kalau orang Jawa dulu namanya pagebluk. Kalau orang Solo apa? Pagebluk ya. Pagebluk itu orang banyak tiba-tiba meninggal mendadak tanpa tidak diawali dengan sakit. Nah itu saya 92 di kampung saya pernah, yaitu kunut nazilah, kunut yang dilakukan di 5 waktu sholat fardu. Ini kalau yang nggak biasa berjamaah ya kaget, lu kok duhur pakai kunut? Yang nggak biasa berjamaah. Tapi kalau yang biasa berjamaah ya. Nah kemudian kalau di kita beberapa waktu yang lalu pada saat apa Palestina ya, COVID ya, pada saat COVID, pada saat momen-momen tertentu, pada saat ada banyak bala dan musibah, sunnah untuk kunut nazilah. Nah kunut nazilah ini disunnahkannya bukan hanya di waktu subuh, tetapi di 5 waktu sholat. Nah di bacaan-bacaan itu tadi, seorang makmum boleh bersuara keras di belakang imam. Di selain itu, ya hendaknya suaranya dilirihkan, jangan sampai melebihi suara imam. Beberapa kali ya saya jumpai, ya kedengeran. Ya kalau itu bocah ya maklum lah ya, namanya bocah ya. Kadang ada orang yang dewasa, wallahu alam, atau mungkin karena kebiasaannya dia, bacaannya itu ya kadang baca tahiyat itu ya sampai kedengeran orang semusola itu denger at-tahiyatul waqatus sholawatut thayyibatun. Ya kalau memang kebiasaannya begitu ya monggo lah ya. Tapi karena ini berjamaah ya atau dibatasi dengan aturan-aturan dalam berjamaah. Kemudian ketika membaca waladhdallin amin, kadang ada yang diseling dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu bagaimana? Secara umum memang tidak ada larangannya. Tetapi dalam beberapa keterangan, misalnya Syekh Al-Humari, beliau mengomentari bahwa wal hasilu annal hadis biduni ziyadati rabbighfirli hasanun sahihun, bahwa ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan silahkan menambahkan rabbighfirli setelah waladhdallin sebelum amin. Misalnya keterangan yang ditulis oleh Syekh Ali Sibro Malisi, beliau mengatakan wa yambaghi annahu law zada ala dzalika wa liwalidayya wa li jami'il muslimina lam yadurru aidan, yaitu seandainya menambahkan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina dan seterusnya, lam yadurru, enggak mengapa, kata beliau. Dalam Khasyah I'anatul Talibin juga ada keterangan bahwa silahkan. Tetapi hadis yang menunjukkan itu dikomentari oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Humari, hadisnya disinyalir dhaif. Sementara hadis yang sahih tanpa menambahkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhu, Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il, itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat, ya sudah urusan. Ini yang dibahas adalah yang di dalam sholat.
Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kalau kita habis baca Al-Fatihah